Baik, saudara-saudaraku, masih setia belajar firman. Sekarang kita masuk di ayat 8 ya. Yang lalu baru ayat 7 kita bahas, ayat 8 belum. Nah, kalau begini berarti seumur hidup kita tidak akan selesai belajar Alkitab ya. Kalau mempelajari satu ayat, umur 60, 70 tahun, bahkan 100 tahun tidak akan selesai mempelajari ayat-ayat Alkitab kalau kita membahas satu persatu ayatnya. Tapi menarik, saudara-saudara. Mungkin kita sering atau lebih banyak membahas Alkitab, mendengar Alkitab, apakah satu perikop atau satu alinea, satu pasal, ada juga satu kitab. Nah, kita akan menggali Alkitab ini ayat per ayat supaya kita mengerti maksud Tuhan. Kadang-kadang kita hanya membacanya sepintas lalu, ataupun kalau kita membacanya kita tidak terlalu memahami. Ya, sekalipun memang dalam bahasa Indonesia sudah cukup baik menerjemahkan. Dan saya sengaja kadang-kadang memakai bahasa Yunani bukan untuk membuat saudara bingung, tapi untuk memperjelas bahwa ada makna yang lebih besar, ada makna yang lebih dalam, ada makna yang lebih luas dari bahasa Indonesia. Baik, tema kita pada pagi ini adalah saya mampu menghasilkan buah yang baik. Saya mampu menghasilkan buah yang baik. Tema ini diambil dari penggalian ayat 8. Saya mampu. Kadang-kadang kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, apalagi di masa ini. Memang situasinya begitu. Bapak tidak tahu, memang kondisinya begitu. Memang keluarga kami begitu, memang orang tua saya begitu, jadi saya tidak mampu. Nah, kita baca bersama-sama. 2-3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara-saudara, saya coba mempelajari beberapa terjemahan yang mendekati pengertian asli dari bahasa Yunani ini. Dalam NAS, New American Standard, therefore bring forth fruit in keeping with repentance. Repents. NIV, product. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari, tunjukkanlah. Lalu bahasa yang kayak cacing di bawah. Ya, bacanya saudara percaya saja ya. Ya. Bacanya adalah poiesate. Ya. Lalu saya menerjemahkan sendiri terjemahan saya. Ini terjemahan saya. Jadi kalau saya disuruh menerjemahkan ayat 8 begini bunyinya. Karena itu kalian harus menghasilkan segera buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kalau saya menerjemahkan. Nah, ini terjemahan yang saya buat ini, itu yang akan kita renungkan. Di ayat 8 ini kita menemukan hati Tuhan bagi semua orang percaya. Di ayat 8 ini kita menemukan maksud Tuhan menjadi seorang Kristen. Yang pertama kita akan membahas adalah kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan buah-buah dari pertobatan. Menjadi Kristen harus menghasilkan buah pertobatan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup menjadi orang Kristen dan kemudian kita tidak berbuah. Makanya kan orang selalu berkata, bukan ke gereja yang penting, tapi yang penting kita berbuat baik. Itu salah juga.
Kekristenan bukanlah soal berbuat baik. Ateis lebih baik daripada orang Kristen. Bahkan lebih banyak menolong orang lain, orang miskin dibanding orang Kristen. Yang banyak membantu panti asuhan adalah banyak orang-orang yang tidak beragama. Jadi kalau begitu, lebih baik kalau hanya soal kebaikan, lebih baik jangan menjadi orang Kristen. Dan juga kekristenan bukan bicara tentang upacara agama atau melakukan kegiatan-kegiatan agama, dan juga bukan melakukan serangkaian syariat-syariat agama kita. Jadi kekristenan bukan hanya berbicara tentang doa-doa saja. Kalau begitu, pindahlah ke agama lain yang sibuk dengan urusan agamanya dari pagi sampai dengan malam. Orang Kristen sangat santai, bahkan hampir-hampir tidak berdoa tiap hari. Dan mereka bangga berkata, saya sudah selamat. Tiap hari hampir-hampir lupa berdoa kalau makan. Puji Tuhan, Tuhan tidak racun ya waktu makan. Dan dengan bangganya berkata, saya anak Tuhan, tapi jarang ngobrol sama bapaknya di sorga. Tinggalkan kebanggaan semu. Jadi kekristenan itu adalah harus menghasilkan buah dan tidak bisa dipisahkan dengan buah. Karena itu kekristenan harus menghasilkan pertobatan. Jadi kekristenan bukan agama. Kekristenan juga bukan soal perbuatan baik. Beberapa agama menyoroti tentang perbuatan baik. Dan ada yang pernah posting di grup kita, sebenarnya itu salah. Tapi setelah 2 hari baru lihat, waduh salah, sudah malas menanggapi. Jadi ada ajaran-ajaran yang di luar kita kemudian percayai. Nah, kata sesuai, jadi hasilkanlah pertobatan sesuai. Jadi ini bukan hanya bicara tentang, oh ini sudah tepat katanya, tapi coba, kata sesuai itu adalah kata sifat yang harus berdasarkan pertobatan. Jadi sesuai dengan atau layak. Layak. Jadi sesuai, layak. Jadi yang sama dengan pertobatan itu adalah buah. Jadi sesuai atau buah itu adalah sifat dari pertobatan. Buah itu sifat dari pertobatan. Kita tidak bisa berkata, yang penting berbuat baik saja. Ya. Coba cari uang kecil di sini ya. Ya. Kalau saudara menemukan uang di pinggir jalan, di tengah jalan, tapi hati-hati nanti ditabrak kalau di tengah jalan ya. Ya. Saudara menemukan uang di pinggir jalan, warna biru, dan ada tulisan warna tulisan 50.000. Tapi kemudian saudara menemukan di baliknya ternyata warna putih. Saudara yakin itu uang? Tapi benar loh. Ada tulisannya 50.000, gambarnya juga gambar pahlawan, lalu ada Garuda Pancasila, tapi di baliknya warna putih semua. Saudara percaya itu uang? Saudara percaya orang Kristen yang berbuat baik tapi ternyata tidak menyembah Tuhan? Saudara percaya orang Kristen menyembah Tuhan tapi tidak berbuat baik? Seperti itulah orang Kristen. Kekristenan bukan hanya satu sisi saja bahwa harus berbuat baik, harus menolong orang. Tapi ternyata penyembahannya warna putih, nggak ada. Beda kita kekristenan dengan agama lain. Karena kekristenan adalah kehidupan. Jadi hasilkan itu sifat. Jadi dia beriman kepada Tuhan, tapi sifatnya harus ada buah. Berbuah, tapi harus ada sifatnya. Dia beriman kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Jadi maksudnya bahwa orang yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti memiliki sifat yang selalu ia hasilkan atau selalu ia keluarkan dari hidupnya. Jadi sifat buah itu keluar dari hidup kita. Nanti kita lihat bagaimana cara keluarnya. Perbuatan baik itu adalah dampak nyata dari pertobatan. Perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, perbuatan baik yang saya maksudkan di sini bukanlah hanya menolong orang, membantu orang yang sulit, senyum kepada orang. Itu adalah bahasa yang tidak percaya kepada Tuhan, berbuat baik. Tapi berbuat baik yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis di sini dan seluruh Alkitab, kalau kita menemukan berbuat baiklah, itu artinya sebuah produktivitas moral rohani. Berbuat baik adalah kehidupan yang saleh. Berbuat baik adalah sebuah produk yang keluar dari kehidupan moral rohani kita. Ya, salah satunya adalah menolong orang. Itu baru salah satu. Salah duanya adalah membangun orang lain, mengampuni orang lain. Salah tiganya adalah setia berdoa. Solonya adalah mereka bergairah untuk menyembah Tuhan. Karena salah tiga dengan solo dekat. Jadi perbuatan baik bukan hanya menolong orang, membantu orang, menampung orang tinggal di rumah. Tapi perbuatan baik yang dimaksud, hasilkanlah buah yang dimaksud itu adalah produktivitas moral spiritual. Ada penyembahan, ada doa, bahkan ada pemberitaan Injil, ingin mendoakan orang yang sesat, ingin memenangkan orang, tapi tidak tahu caranya. Tapi ada sesuatu gairah untuk mendoakan mereka, mendorong mereka, bahkan membantu pemberitaan Injil. Itu adalah produk yang keluar dari menghasilkan buah. Nah, kadang-kadang kita salah tafsir, buah itu hanyalah berbuat baik saja. Atau yang di sisi yang satu, buah itu hanya ke gereja saja. Sehingga puas dengan hanya ke gereja saja. Ada yang puas dengan berbuat baik, tidak ke gereja. Ada yang puas dengan ke gereja, tapi tidak berbuat baik. Itu orang Farisi dan itu Saduki. Puas dengan pelayanannya dan tidak perlu bertumbuh. Puas dengan pelayanannya dan tidak perlu membuat orang bertobat. Yang penting saya sudah pelayanan di gereja. Saya tidak perlu bersaksi di luar sana. Perbuatan baik dampak nyata. Dan juga bukan hanya dampak nyata, sebuah kesalahan hidup. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang Kristen berkata begini, saya yakin masuk sorga. Tapi Yesus berkata begini, standarnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat, itu standarnya. Kalau cara hidupmu, hidup keagamaanmu, mereka sangat disiplin dalam hal-hal rohani. Mereka betul-betul beribadah, namanya 3 kali sehari mereka jaga. Jam 9, jam 12, jam 3. Itu sebabnya di sebelah itu meniru cara sembahyang ini. Diambil dari sini. Jam-jamnya. Lalu bukan cuma itu, mereka membaca Alkitab dengan setia. Kalau cara kehidupan agamamu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi percuma ibadah kita. Standarnya itu. Rupanya standarnya. Jadi pertobatan itu harus melahirkan sebuah kehidupan keagamaan yang lebih kuat daripada
orang-orang Farisi. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menjelaskan, ingat orang Farisi berdarah dengan orang Farisi yang tidak berdarah. Sampai rela berdarah-darah. Masih sampai sekarang ada yang melakukan. Kalau tanganmu, tangan kananmu berdosa dan membuat kamu masuk neraka, lebih baik kamu penggal daripada kamu masuk ke neraka dengan utuh. Masih ada orang melakukan itu. Kalau mulut membuat kamu berdosa, gimana ya? Ya susah, mulut kita cuma satu. Kalau tangan mungkin masih dua. Kalau matamu membuat kamu berdosa, kata Tuhan Yesus, lebih baik kamu cungkil. Maka saya yakin yang masuk gereja Siloam ini orang-orang yang begini semua. Karena semua akan mencungkil. Paling tidak laki-laki akan mencungkil matanya. Terlalu banyak godaan di luar sana. Saya yakin bukan satu, karena besok akan melihat lagi. Maka akan masuk ke gereja. Bagaimana kalau kata Tuhan Yesus, kalau otakmu membuat kamu berdosa, lebih baik kamu. Maka semua yang masuk ke gereja orang-orang yang tidak waras. Karena harus dilepas semua otaknya. Bukan maksudnya begitu. Kalau cara hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Padahal mereka luar biasa loh menjaga cara hidup agamanya. Dan Yesus sangat memuji cara hidup agamanya. Praktek-praktek bagaimana dia melakukan upacara agama, ketaatannya pada upacara agama, ketaatannya bagaimana membaca Alkitab. Sampai di sini ada ayat yang diikat di sini, ya. Lalu ada kotak di sini dan isinya adalah ayat. Daripada mereka berjalan sambil buka HP, lebih baik ia berjalan sambil baca. Jadi jalan baca. Ya. Kalau duduk, maka ini dilepas, ini dibuka. Di sini ada ayat yang diikat, dilepas, baca, taruh. Di sini lagi baca, taruh. Besok ganti lagi ayatnya. Itu sebabnya mereka dianggap sombong karena mereka begitu banyak membaca Alkitab dan tahu Alkitab. Dan mereka berkata, jemaat tidak banyak tahu Alkitab. Jadi ini yang disebut dengan cara kehidupan keagamaan yang luar biasa. Dan memang pertobatan juga bukan hanya bicara tentang berbuat baik, tetapi gairah menyembah Tuhan lebih besar daripada cara hidup orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Gairah kita untuk melayani Tuhan, gairah kita untuk menyembah Tuhan, kehausan kita, kelaparan kita akan Tuhan harus lebih besar daripada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Standar keagamaan kita adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk surga. Karena di surga nanti kita kaget. Saudara, boleh saudara tersinggung. Kalau di bumi saja, saudara ke gereja seminggu dalam 1 bulan. Bayangkan kalau saudara masuk surga nanti, di sana tiap hari menyembah. Kalau di bumi saja saudara bosan menyembah, hanya sekali saja dalam sebulan. Di sorga nanti tiap hari. Jadi memang tidak layak masuk sorga. Ya. Karena saudara kaget, saudara tersiksa. Kalau di bumi saja saudara tersiksa menyembah Tuhan, berarti memang rohmu bukan roh penyembah dan tidak layak masuk sorga. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwa saya yakin masuk sorga. Kalau cara hidup kita tidak seperti dengan orang Farisi. Karena itu adalah sebuah produk yang dihasilkan dari perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan. Pertobatan ini bukan hanya menyesal saja karena saya sudah bersalah, atau seperti maling, menyesal karena ketangkap. Kalau tidak ketangkap, tidak akan menyesal. Yang kedua, jadi perbuatan baik menghasilkan buah tidak lepas dari kehidupan kekristenan. Menghasilkan buah bukan hanya berbuat baik saja, bukan hanya menolong orang saja, tapi berbuat baik. Menghasilkan buah itu adalah hidup dalam kesalehan. Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Agama lain itu menonjolkan cuma satu saja.
Apakah mereka dianggap saleh secara doa, atau sebenarnya bukan saleh secara doa. Kesalehan itu adalah keluar, bukan hanya penyembahan, tapi juga perbuatan baik. Itu kesalehan. Yang kedua, menghasilkan buah pertobatan adalah tanda dari seorang yang telah diselamatkan, bukan syarat untuk diselamatkan. Karena memang bahasa aslinya bunyinya begitu. Kenapa di agama lain mengajarkan kalau mau selamat harus berbuat baik? Itu di agama lain diajarkan. Tapi di Alkitab diajarkan perbuatan baik itu dampak dari orang yang sudah diselamatkan, bukan syarat. Makanya mereka menghitung upah setengah mati. Pahala, berapa pahalamu? Kalau ibadah, berapa ibadahnya? Kalau doa, berapa pahalanya? Kalau menolong orang, berapa pahalanya? Dan mereka hitung-hitung. Bahkan dijanji 100 kali lipat. Kenapa? Karena mereka diajarkan di sana. Kita berbeda. Karena agama mengajarkan kebaikan sebenarnya. Tanpa dikejar pun harus menghasilkan kebaikan. Dan orang yang diselamatkan harus menghasilkan buah dari pertobatan. Jadi jangan mimpi, saudara, saya ke gereja supaya masuk surga. Enggak. Jangan mimpi, saudara, saya berbuat supaya saya masuk surga. Kalau begitu orang ateis nanti semua akan masuk surga. Karena mereka lebih baik, lebih banyak yang berbuat baik. Ada yang lebih ramah daripada kita dan lebih ramah daripada saya. Kalau masalah kebaikan yang membuat orang masuk surga. Tapi Tuhan bertanya, sebaik apakah supaya kita bisa masuk surga? Sebaik itu adalah sempurna perbuatan baik. Tapi tak seorang pun yang sempurna berbuat baik. Jadi hasilkanlah. Lebih tepatnya sebenarnya karena. Lebih tepatnya karena. Ya, saya coba tunjukkan ayat-ayat tadi ya. Itu dia. Dalam bahasa Indonesia itu adalah jadi. Jadi hasilkan. Jadi itu adalah kesimpulan dari ayat 7. Tapi lebih tepatnya sebenarnya karena. Therefore. Karena. Ada hubungan dari ayat 7, ayat 8. Karena itu, hasilkanlah. Berikanlah. Produk. Atau bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tunjukkanlah. Kita harus menunjukkan perbuatan baik. Ini salah, saudara, ini salah, ini salah. Saya tidak peduli apa kata orang. Yang penting Tuhan tahu hati saya. Itu salah, saudara. Bagaimana bisa orang lihat kalau kita tidak memperlihatkan? Selalu kita bicara perasaan dan hati, itu salah. Itu yang hanya menunjukkan satu sisi saja. Yang penting kan saya tidak membunuh, saya tidak melukai. Tuhan yang tahu hati saya. Iya, bisa benar tapi lebih banyak salahnya. Karena orang-orang ini yang lihat apa yang kita lakukan. Dan kadang-kadang kita tidak sadar. Begitu kan? Dengar doa saudara begini. Doa saudara waktu malam. Tuhan, atau waktu yang ibadah di gereja, kan kadang-kadang ada doa-doa begini di gereja. Ampunilah dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Ada dosa yang kita lakukan tidak sengaja. Ada. Tidak sengaja melukai. Tapi dia terluka. Ada juga yang berdoa begini. Ampunilah dosa yang kami lakukan baik secara sadar maupun ya tidak sadar. Ada. Khususnya dalam hubungan pertemanan. Hubungan suami istri kadang-kadang tidak sadar keceplosan kata itu dan tersinggunglah teman kita dan teman tidur kita. Dan harus memang mengampuni. Dan harus menyadari bahwa ada kesalahan yang kita lakukan.
Kita tidak sengaja melukai dia, tapi keluar kata itu. Kita tidak sengaja. Dan kita berkata itu salah. Dan kita menyadari itu. Itu ya. Jadi, salah kalau kita berkata, hanya Tuhan yang tahu hatiku. Memang Tuhan yang tahu hatiku. Saya dan orang-orang sekitar kita tidak tahu hati kita. Pasangan kita tidak tahu hati kita. Sahabat kita tidak tahu hati kita. Dan kita harus mengakuinya bahwa kita harus bertobat dari apa yang kita tidak tahu itu. Atau sebaliknya, yang tidak tahu itu disampaikan kepada yang tahu. Tadi loh, kamu keras banget mukul, membuat saya tersinggung. Pukulnya tidak tanggung-tanggung, di depan orang lagi. Saya ngomong apa? Ngomongnya sih lembut, Pak. Tapi di depan lo, Bapak ngomong. Jadi, tanda dari sebuah pertobatan menghasilkan perbuatan baik, atau buah, lebih tepatnya buah. Jadi, perbuatan baik ini bukan hanya hubungan sosial dengan orang lain, tapi perbuatan baik itu adalah hubungan dengan Tuhan juga. Karena Tuhan berkata di akhir zaman nanti, "Sabaslah hai hambaku, sungguh baik perbuatanmu." Jadi perbuatan baik bukan hanya menolong, tapi perbuatan baik itu juga adalah mengasihi Tuhan. Perbuatan baik itu adalah melakukan firman Tuhan. Perbuatan baik itu juga adalah menolong orang untuk bertumbuh. Perbuatan baik itu juga adalah menolong orang untuk mengenal juru selamat. Perbuatan baik itu juga adalah menolong orang supaya mereka mencapai destininya. Perbuatan baik itu juga adalah saya punya karunia dan saya harus lakukan. Kalau tidak, saya berdosa. Dan terlalu banyak dosa kita sebenarnya karena kita tidak melakukan karunia. Dan juga ada yang tidak tahu karunianya. Perlu bertanya, karunia itu dipakai untuk melayani Tuhan. Dan kadang-kadang yang merasa jemaat biasa itulah yang tidak tahu karunianya sehingga tidak mau terlibat pelayanan. Bagaimana kita tahu karunia kita? Kita harus terlibat dalam pelayanan. Supaya, oh saya tahunya begini. Ya. Jadi harus menghasilkan buah sebagai dampak dari pertobatan. Menghasilkan buah atau perbuatan baik itu bukanlah hasil paksaan dari kita, tetapi hasil hubungan dengan Tuhan. Saya harus paksa berbuat baik. Enggak, saudara, enggak dipaksa. Itu yang keluar sendiri. Kayak begini, kapan kita tahu kita lapar? Itu keluar sendiri, bukan bunyinya yang keluar dari sini. Bukan, tapi sudah mulai gemeter. Nah itu hasil dari lapar kayak gitu ya. Jadi hasil dari penyembahan kepada Tuhan, kita bisa mengampuni orang lain. Itu hasilnya. Kalau kita senang menyembah Tuhan, tapi susah mengampuni, sebenarnya belum berjumpa dengan Tuhan. Baru berjumpa dengan agama Kristen. Baru berjumpa dengan agama Kristen. Tapi belum bertobat. Kata tadi, sesuai dengan pertobatan. Jadi, dampak dari pertobatan adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah adalah sifat dari pertobatan. Pertobatan adalah perjumpaan dengan firman yang menegur saya minggu lalu. Pertobatan adalah kesadaran bahwa firman ini benar. Itu pertobatan. Pertobatan berarti saya salah dan saya harus berlutut. Tuhan ampuni saya. Ya kadang-kadang saya tidak perlu memberitahu kepada orang, saya sudah berdoa minta ampun sama Tuhan loh. Kadang-kadang nggak perlu. Tapi mereka lihat, oh ya sudah berubah. Jadi kalau kita masih menyimpan kesalahan orang dan berpikiran jelek kepada orang, sebenarnya kita belum berjumpa dengan Tuhan yang mengampuni kita. Ada alumni bertanya di grup alumni. Dia sebenarnya sudah melayani di gereja full time. Dan dia bertanya begini, tolong dong
bantu kasih solusi bagaimana menolong seorang ibu yang sakit hati kepada suaminya karena berkali-kali dilukai. Banyak yang memberi nasihat. Bagaimana menolong orang, membimbing orang supaya dia bisa mengampuni suaminya. Ya semua harus mengampuni. Saya cuma jawab begini, ibu itu tidak bisa mengampuni. Dibimbing bagaimanapun, dia tidak bisa mengampuni sebelum dia berjumpa dengan salib yang sudah mengampuni dirinya. Kita tidak bisa mengampuni orang lain kalau kita belum berjumpa dengan salib. Di salib ini saya pernah diampuni. Di salib ini Yesus terluka dan dia mengampuni saya. Dan saya akan mengampuni juga orang terluka. Mungkin prosesnya panjang, 1 minggu, 1 bulan. Saya mengampuni dia. Tapi saya harus sadar kemudian, repentance itu membuat saya harus bertobat dan harus berjumpa dengan salib yang pernah mengorbankan dirinya untuk saya. Kalau ibu itu belum berjumpa dengan salib Yesus, dia belum dan tidak bisa mengampuni suaminya, sampai pisah, sampai cerai sekalipun, bahkan sampai mati, dia tidak bisa mengampuni suaminya karena dia belum berjumpa dengan salib. Itu hasilkan buah dari pertobatan. Begitu ibu-ibu ya? Ya? Ya ibu ya? Ampuni suaminya ibu ya? Ya ibu? Jangan dikorek suaminya ya? Lihat saya ya? Ampuni. Tapi kita tidak bisa mengampuni kalau kita belum bisa berjumpa dengan salib. Itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya sudah bertobat. Hasilkan itu. Itu sesuai sifat atau layak. Yang layak, yang sama dengan dari pertobatan adalah menghasilkan buah. Woi, Bapak enak saja ngomong. Sakitnya sampai di sini loh, Pak. Sakit banget. Kalau mengingat, sakit sekali, Pak. Iya. Betul sakit. Tapi bisa tidak sakit kalau engkau menghasilkan buah itu. Bisa menghasilkan. Ya. Jadi besok muncul lagi saya mengampuni. Saya mengampuni. Saya sudah jelaskan tadi ini. Kata sesuai dengan itu ditulis aksion. Aksion. Sesuai dengan. Itu adalah adjektif normal akusatif. Apalagi Bapak bilang ini ya. Iya. Adjektif itu kata sifat. Normal akusatif itu adalah, itu disebut sebagai penerima dari penerima atau penderita. Itu dalam bahasa Indonesia ada yang disebut begini, SPOK. Ya, SPOK. Saya sedang makan. Makan apa? Makan nasi. Nah, nasi ini jadi korban. Nasi ini saya sedang makan. Makan ini kata kerja. Tapi apa yang dimakan? Nasi. Nasi ini korban. Dia adalah penerima dari apa yang kita makan. Jadi, action itu adalah penerima dari hasil pertobatan kita. Yang artinya layak sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu adalah perjumpaan dengan firman Tuhan. Dengan Tuhan itu sendiri yang menghasilkan dampak. Itulah aksion. Ya kan, aksinya apa? Kan begitu, aksinya apa? Ya. Berbuah adalah dampak dari pertobatan. Tidak seorang pun bisa berbuah kalau tidak bertobat. Kita paksa ke gereja, nggak akan datang ke gereja. Kenapa? Belum berjumpa dengan Tuhan. Dia Kristen, Pak. Bapaknya Kristen. Bapak tidak tahu. Bapaknya itu pendeta. Ibunya juga pendeta. Bapak tidak tahu juga. Anak ini juga hampir jadi pendeta. Puji Tuhan tidak lulus di STT. Kalau tidak bertobat, tidak bisa.
bisa mengampuni kalau kita betul-betul tidak bertobat. Jadi bertobat itu adalah perjumpaan dengan firman. Saya menerima firman benar dan saya mengaku saya salah dan saya bertobat. Itulah bertobat. Ya. Yang ketiga, yang perbuatan baik atau buah tidak lepas dari kekristenan. Menjadi Kristen itu harus berbuat baik, harus. Menjadi Kristen harus mengampuni, harus. Kalau tidak, kata Yesus, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Lalu yang kedua, perbuatan baik bukanlah syarat masuk sorga, tapi itu dampak yang keluar. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Sulit Pak ya ibadah. Apa sulitnya ibadah? Tinggal bangun, mandi. Harus dipaksa Pak ya? Iya sebenarnya karena belum menjadi makanan. Kenapa harus dipaksa ibadah? Sulit Pak ya berdoa. Sulit mengampuni. Apakah betul sulit mengampuni? Tergantung kadarnya Pak. Kalau dikit melukai bisa diampuni Pak. Tapi kalau besar, tunggu dulu Pak. Sebab kalau kamu tidak mengampuni, yang pertama adalah kamu pun tidak diampuni. Yang kedua, kalau kamu tidak mengampuni, kamu rugi, bukan dia yang rugi. Dia enak tidur, kamu nggak enak karena kamu mikirkan terus kesalahannya. Enak. Dia enak makan, enak minum kopi, kamu berjuang setengah mati dan tidak menghasilkan damai sejahtera. Susah apa? Enggak susah sebenarnya. Itu bukan hasil paksaan, tapi itu mengalir karena sebuah kerinduan. Haleluya. Wih, kalau begitu besok itu akan turun semua kursi itu ya. Karena menurut beritanya katanya sekarang sudah tidak 1 meter jaraknya ya. Iya. Oh, bisa turun semua nanti itu. Kalau di rumah kita mengampuni tetangga kita, mengampuni tetangga kita, dan suami istri baiknya ya, datang ke gereja sama-sama, tetangga kita cemburu. Memangnya ngapain sih di gereja? Boleh ikut enggak? Boleh. Oh ternyata ini membuat orang Kristen berbeda. Oh, semua akan turun nanti itu. Dan kita akan ganti gedung ini ya. Karena sudah tidak muat. Jadi yang penghalang orang-orang sekitar kita datang kepada Tuhan adalah kita. Saya sudah baik Pak, kita punya andil sedikit atau besar. Tidak susah, alirkanlah. Sama dengan begini, apakah tersenyum susah? Tinggal membuka sedikit aja sebenarnya. Iya. Yang susah itu adalah di sini. Kenapa? Karena di sini belum ada perjumpaan dengan firman. Yang susah ini di sini untuk mengampuni. Di sini susah. Tuhan, saya mengampuni dia, selesai. Tapi saya masih jengkel sama dia. Saya mengampuni dia seperti Yesus sudah mengampuni saya. Saya mengampuni dia dengan serius. Dan tidak berusaha mencari keuntungan. Boleh. Saya mengampuni kamu dengan syarat. Tiap pagi kamu harus senyum dengan saya. Tiap pagi kamu harus membawa makanan kepada saya. Tidak bisa begitu. Saya mengampuni kamu, Pak. Saya mengampuni kamu dengan syarat. Gantian kamu yang masak. Si suami berkata, saya mengampuni kamu dengan syarat. Setiap pagi, bangun pagi, saya sudah menemukan kopi 1 cangkir di tempat saya. Itu bukan mengampuni. Jadi kita menghasilkan buah yang baik. Nah, kita mau serius di sini, saudara-saudara. Kata menghasilkan ditulis dari kata imperatif. Iya. Auris. Saudara dengar saja ya. Saudara dengar saja. Saya mau tafsirkan begini. Imperatif, auris, voice aktif. Orang kedua jamak. Iya. Moodnya itu mood imperatif. Mood perasaannya imperatif. Imperatif itu adalah kata perintah. Dan sekaligus kata kerja. Hasilkanlah kata perintah kalau ada kata la. Tapi ada kata perintah yang biasa, ada kata perintah yang mau tidak mau. Dan ini masuk kategori mau tidak mau.
Ya, bad mood. Kenapa tidak gereja? Maaf, tidak ada mood. Kamu ada mood atau tidak? Tapi bagaimana orang kok tidak punya mood ya? Karena mood itu kan perasaan. Masa ada orang tidak punya perasaan? Ya, maaf, tidak punya mood untuk ibadah. Ya, gimana kalau Tuhan berkata, Tuhan tolong saya. Maaf, saya nggak punya mood, tolong kamu. Sorry. Ya, saya coba cari orang yang punya mood saja. Ya, mau mager atau suger? Ya. Malas gerak atau susah gerak? Atau suka gerak? Aduh, mager untuk ibadah. Ini kata perintah, harus. Tapi hujan Pak, harus. Hujan, harus, itu imperatif. Dan imperatifnya aoris. Aoris itu artinya masa lalu. Masa lalu itu nggak dilakukan. Jadi sekarang, segera. Hasilkanlah, harus menghasilkan buah segera, sekarang ini. Kalau enggak, ayat 10, kapak sudah tersedia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, ditebang. Sebelum kamu mati. Sebelum sakit. Dan berkata, aduh, nyesal saya belum pelayanan sudah sakit. Oh Tuhan, sembuhkan saya supaya saya bisa pelayanan. Terlambat bos. Terlambat bro. Sis, terlambat. Tuhan kasih kesempatan tadinya, ditebang. Tuhan pada saya baru mau masuk STT, sudah ambil formulir 2 tahun yang lalu. Terlambat bos, 2 tahun yang lalu. Saya mendengar cerita itu, ada anak muda dipanggil Tuhan pelayanan tiap tahun, sampai tahun keberapa, selalu main bola. Dan anehnya, jadwalnya itu selalu bertepatan pertandingan bola di daerahnya. Itu di Kalimantan, saya mendengar kisah itu. Dan kemudian dia main bola. Sudah, tuh kamu harus segera masuk STT. Untuk melayani Tuhan dipersiapkan. Masih, ya apalagi masih muda. Siapa tahu umur kita. Main bola. Diganjel sama temannya. Lalu kemudian dia biasa kan sakit. Tidak dibawa ke dokter. Ya biasa. Dipijet saja. Dibiarkan beberapa hari. Tidak sampai 1 minggu, mungkin 4 hari. Sudah busuk tulangnya. Masuk rumah sakit dan di sana tobat-tobat dia. Saya mau pelayanan. Oh puji Tuhan ada kesempatan. Tapi apa artinya pelayanan dengan begini? Iya. Masih berarti. Hasilkanlah, harus segera. Ampuni, segera, jangan tunggu. Jangan tunggu. Nah, ada istri tidak mau mengampuni suaminya. Lalu suaminya mengeluh tengah malam, sakit. Ma, bisa nggak tolong saya? Kapok. Tuhan hukum kau, kan gitu ya. Rasakan pembalasan dari Tuhan. Lebih menyakitkan. Saudara tahu besoknya, itu terakhir kali suaminya minta tolong karena besok pagi suaminya sudah tidak ada. Baru nangis-nangis. Kenapa saya tidak pijit semalam? Kapok. Kan gitu. Gitu ya. Iya. Jangan mendesak. Sekarang. Hasilkanlah buah. Sekarang. Boleh nggak saya minta tolong sekali ini saja buatin kopi? Langsung. Bu Dewi buatin kopi cepat. Gitu kan? Iya. Jangan tunggu. Kamu kan biasa buat sendiri. Kamu punya tangan, punya kaki. Gitu aja manja. Itu hari terakhir loh minta tolong. Iya. Jadi kata perintah yang harus, mau tidak mau. Nah, saudara-saudara, kata ini mirip dengan kata yang ditulis
dalam Matius pasal 6 ayat 25. Itu apa itu? Sama. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Sama, itu kata perintah imperatif, tapi bedanya janganlah ini adalah present. Kalau tadi itu aorist, ya saudara percaya saja lah ya. Ya. Kalau aorist itu adalah kamu kan tidak lakukan dulu, sekarang lakukan. Kalau jangan khawatir itu sekarang, ini present, jangan khawatir, berhenti. Kapan? Besok aja. Enggak, sekarang berhenti. Hentikan sekarang. Mulai hari ini berhenti khawatir. Mulai hari ini berhenti untuk mendendam. Mulai hari ini berhenti untuk berpikir negatif. Mulai hari ini berhenti untuk ngomongin orang. Berhenti. Nanti miring itu mulut itu, kalau suka. Tapi saya pernah ketemu ibu, Pak, mulut ini saya gatal kalau tidak ke rumah tetangga. Ada itu, hei, awas, hati-hati ya. Kalau saya tidak ke rumah tetangga, gatal mulut saya, Pak. Memang ngapain ke sana? Ya, ngerumpi biasa, Pak. Jadi, itu ada yang gatal. Ibu bertobat, Bu, ke rumah tetangga. Itu suami pulang nanti, masa? Mandi ke, dasternya diganti itu. Itu bau bawang itu, Bu, berhenti sudah itu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Me merim nate. Sama-sama yuk. 2, 3. Me merim nate. Jangan khawatir. Kapan jangannya? Sekarang. Oh, tunggu dulu, Tuhan masih asik nih. Masih asik. Jangan mendendam. Kapan? Sekarang. Nggak, masih asik melamun tentang kejahatan dia. Tambah sakit. Sekarang. Hasilkanlah buah. Sekarang. Mendesak. Itu perintah. Hasilkan buah kebaikan. Hasilkan buah penyembahan. Sekarang. Melayani. Sekarang. Jangan tunggu. Nanti aja semester depan deh. Tahun depan. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Karena corona mati ya. Saudara lah tahu, saya tidak aneh ya. Facebook saya lagi heboh. Lagi heboh dan WA saya heboh. Saya sampai malas buka Facebook, malas buka WA. Saya bilang begini. Ya, saya sedang berulang tahun karena kena COVID setahun yang lalu. Tuhan, apa itu? Tuhan berkuasa memelihara hidup. Maksud saya begitu. Lalu saya posting lah, karena memang tahun lalu saya tidak posting. Saya posting lah waktu, waktu apa? Sweat, waktu makan yang tidak bisa makan sama sekali, dan waktu kasih, nebulizer itu, semua orang, Pak, sakit apa, Pak? Ya, cepat sembuh, Pak. GWS, apa semuanya. Ya. Macam-macam, sampai 200 kan. Kok sampai begini sih? Teman-teman seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Sabang juga enggak ya? Iya. Dari Kupang sampai dengan Sumatera, ya. Bahkan sampai Australia. Pak, bagaimana Pak kabarnya sekarang? Lihat konteksnya, saya bilang, lihat konteksnya, saya ngomong apa di atas. Ada yang telepon, teman yang dari Jogja, bro, itu ada apa sih itu, kok di Facebook rame? Sakit apa? Saya bilang, coba lihat kalimatnya, saya bilang, saya ulang tahun, habis kena COVID setahun, tanggal 8 kemarin itu, sama Pak Roni. Iya, jadi saya bersyukur karena dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi ulang tahun bukan cuma hari kelahiran ya. Iya. Pernah mengalami celaka yang hebat, perlu dengar ulang tahun. Ya, bersyukur. Jadi ulang tahun itu bukan undang saya ke McD minum kopi, bukan. Ulang tahun itu adalah bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kita menikmati hidup ini. Sehingga buah ucapan syukur keluar. Buah pujian itu keluar. Dan memang harus diperlihatkan, kamu harus menghasilkan. Itu produk.
menghasilkan buah, kelihatan, dan itu diproduksi dari dalam. Jadi kita harus bangun ini pabrik yang baik, saudara. Hasilkanlah roh yang baik, jiwa yang baik sebagai pabrik untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang sehat, menghasilkan perkataan-perkataan yang sehat. Nggak perlu curiga sama orang, nggak perlu menuduh orang, nggak perlu mengatai orang, nggak perlu jengkel sama orang. Hasilkan produk yang baik. Itu buah yang baik. Jangan puas dengan pelayanan, jangan puas dengan ibadah, tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Dan ini pabrik, jangan dikotori dengan hal-hal yang membuat kita hancur. Sampai membuat kita sakit. Rugi sendiri. Hasilkan. Jadi jangan lagi berkata, yang penting Tuhan tahu hati saya. Betul, Tuhan tahu hatimu. Tapi Tuhan berkata, tunjukkanlah kebaikanmu kepada semua orang. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacitalah. Lalu ayat 5. Janganlah hendaknya kebaikanmu kendor. Tunjukkanlah kebaikanmu itu. Jadi jangan disimpan kebaikan itu. Malah bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tunjukkan itu, perlihatkan itu sebagai buah yang dihasilkan oleh pabrik yang baik. Di sini pabrik yang benar. Dan kita harus setuju ini pabrik yang benar. Dan saya bisa menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang memberkati orang lain. Amin. Saya bisa mengampuni orang lain. Sekarang saya bisa mengampuni orang lain. Sekarang saya bisa memberkati orang lain. Sekarang saya bisa bangkit. Kita harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Buah yang baik. Yang kecanduan alkohol. Saya bisa berhenti. Hasilkanlah, kamu bisa. Kenapa diperintahkan oleh Tuhan? Hasilkanlah, imperatif, harus, mau tidak mau. Karena kita bisa. Jangan berkata, saya tidak bisa. Bisa. Yang kecanduan alkohol, saya nggak bisa lepas. Bisa. Yang kecanduan pornografi, saya nggak bisa lepas. Bisa. Yang kecanduan rokok, bisa lepas. Yang kecanduan game sampai jam 3 malam. Bisa. Ibu semangat sekali. Yang kecanduan kopi, dan kalau tidak kopi itu pusing kepalanya. Saya minum kopi, tapi saya tidak kecanduan, Bu. Karena saya menikmati kopi. Kecanduan itu sakit kalau tidak melakukan. Itu kecanduan. Sakit kalau tidak melakukan. Itu kecanduan. Jadi saya bisa minum kopi sampai 2 gelas saja. Bukan 3 gelas. Nah. Kalau saudara tidak melakukan itu sakit. Itu rasanya kayak apa itu? Kayak apa? Kayak fly, kayak terbang. Oh, kok rasanya terbang, Pak? Pusing ini. Bila minum kopi ya? Oh iya benar, Pak. Itu kecanduan. Iya. Gitu ya? Bisa. Sekarang praktek ya. Kita pulang dan kita praktek. Kita harus secara serius hidup di dalam Tuhan. Harus serius. Mendesak sekarang. Serius. Ibadah jam 9, serius. Datanglah jam. Seriuslah. Kalau saudara janjian dengan teman bisnis kira-kira jam berapa datang? Ya. Janjian dengan Pak Lurah, nggak usah Pak Bupati, ya, Pak Pati atau Bu Pati. Ya. Serius kan? Apalagi Tuhan. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah-buah dari harus perlihatkan, tunjukkan buah-buah pertobatan itu. Sama dengan semurah kita senyum. Nggak susah sebenarnya. Apa sih susahnya senyum dengan tetangga? Iya, tapi tidak sembarang tetangga. Apa sih susahnya senyum dengan orang di sebelah kita? Yang ketiga, kita harus menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang sekitar kita.
Sebab dengan menghasilkan buah, itu kesaksian akan menarik orang. Saya yakin minggu depan ada satu lagi atau dua yang turun kursi itu. Kalau satu orang melakukan ini, hidup dalam firman Tuhan, ya, apa sih yang membuat kita berubah dan berbuah? Maka kalau kita semuanya, maka ini akan penuh sampai depan sana. Dan Tuhan bilang sudah nggak layak gedung ini, nggak layak gedung ini bagi kita. Amin, saudara. Mari kita hidup menghasilkan buah sesuai dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini, ya. Bahasa Indonesianya